Lia Eden mengaku diperintah oleh Tuhan untuk mengusulkan Ahok sebagai calon presiden. Menurut Lia Eden, Ahok adalah reinkarnasi Sun Gokong dan Hanuman. Pada tahun 2015, Lia Eden mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta izin untuk mendaratkan pesawat UFO di kawasan Monas. Ya, di umur berapa tahun kalian tahu kalau di Jakarta dulu pernah ada sekte yang menggabungkan ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang mengejutkan, pemimpin sekte itu adalah seorang ibu-ibu mantan pengisi acara keterampilan keluarga di TVRI. Dia mengklaim sebagai titisan Bunda Maria dan mendapat bisikan langsung dari malaikat Jibril. Ini adalah cerita tentang Lia Eden dan komunitas Salamullah. Yuk kita flashback. Akhir Desember 2005, sejumlah pengikut komunitas Salamullah alias komunitas Eden berusaha mencegah aparat kepolisian yang akan menangkap Lia Eden, pemimpin mereka. Penangkapan Lia Eden inilah dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Eden. Sebelum Lia Eden ditangkap, hampir setiap hari, rumah mewah miliknya di Jalan Mahoni, Senen, Jakarta Pusat yang disebut sebagai Kerajaan Tuhan itu dijadikan tempat berkumpul para anggota komunitas Eden. Warga sekitar mengenali sekelompok ini salah satunya dari pakaian yang mereka pakai, yakni berupa kain putih panjang yang dililitkan di badan tanpa dijahit. Di rumah itu mereka melakukan kegiatan ritual yang dipimpin langsung oleh Lia Eden. Kegiatan mereka itulah yang membuat masyarakat geger hingga berujung laporan ke polisi. Setelah diselidiki, ternyata Lia Eden menggabungkan ajaran berbagai agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, bahkan kepercayaan lokal. Selain ajaran campur aduk dari berbagai agama, salah satu praktek komunitas Eden yang menghebohkan adalah ritual pencucian diri dengan api alias dibakar. Wow. Jadi kalau orang berbohong nih, maka bagian mulutnya akan dibakar dengan api menggunakan spiritus. Dan ini benar-benar terjadi pada salah satu anak pengikut komunitas Eden. Penyimpangan praktek keagamaan yang campur aduk itulah yang kemudian mengantar Lia Eden ke penjara. Pada 29 Juni 2006, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun karena Lia Eden terbukti telah menodai agama, melakukan perbuatan tak menyenangkan, dan menyebarkan kebencian. Menanggapi vonis itu, Lia Eden justru memberikan tanggapan dengan nyeleneh. Begini katanya, kalau ia dibebaskan dari hukuman, maka ia akan memohon kepada Tuhan supaya lumpur di Sidoarjo dan Gunung Merapi bisa reda. Dan jika ia tidak bisa membuktikan ucapannya, ia rela dihukum mati. Setelah bebas dari penjara yang pertama kali, Lia Eden dan komunitasnya kembali berulah. Mereka menyebarkan selebaran berupa risalah eskatologi Lia Eden atau pokok-pokok teologi akhir zaman. Karena isi risalah itu dianggap menisahkan agama, Lia Eden kembali berurusan dengan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juni 2009 menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada Lia Eden. Jaksa penuntut umum dan para terdakwa. Beberapa tahun setelah Lia Eden bebas dari penjara untuk kedua kali, pada tahun 2015 ia kembali menggembarkan publik. Lia Eden mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta izin untuk mendaratkan pesawat UFO di kawasan Monas. Menurutnya pesawat UFO itu akan ditumpangi oleh malaikat Jibril yang akan turun ke bumi dan akan mengangkat anggota komunitas Eden menuju ke kediaman baru mereka di luar angkasa. Di tahun itu juga Lia Eden mengirim surat kepada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam suratnya, Lia Eden mengaku diperintah oleh Tuhan untuk mengusulkan Ahok sebagai calon presiden. Menurut Lia Eden, Ahok adalah reinkarnasi Sun Gokong dan Hanuman. Lia Eden dan komunitasnya memang seringkali melakukan kegiatan yang menghebohkan publik bahkan sebelum tahun 2000-an. Seperti yang ia lakukan pada tahun 1999.
Bersama puluhan pengikutnya, Lia Eden menggelar ritual memerangi penguasa gaib Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Alasannya, Nyi Roro Kidul adalah lambang kemusyrikan yang harus dihancurkan. Ritual itu mereka lakukan di pantai pelabuhan Ratu Sukabumi, sekitar 2 tahun sejak munculnya Lia Eden dan komunitasnya. Menghentikan kemusyrikan bangsa Indonesia dan mengukuhkan ketauhidan kembali. Lalu, siapa sebenarnya Lia Eden? Lia Eden atau Lia Aminuddin lahir pada 21 Agustus 1947 dengan nama Syamsuryati Agustaman. Ia ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan dalam merangkai bunga kertas. Tahun 1980-an, Lia bahkan sering tampil di TVRI mengisi acara keterampilan keluarga merangkai bunga kertas. Jauh-jauh hari sebelum komunitas Eden lahir, Lia mengaku bahwa dirinya pernah mengalami peristiwa yang dia anggap ajaib. Lia melihat sebuah bola bercahaya kuning berputar di udara sewaktu ia duduk di serambi rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat sekitar tahun 1974. Cahaya itu kemudian hilang di tanah. Titik tempat hilangnya cahaya itu ternyata jadi sumber mata air. Ya, belakangan air yang keluar dari mata air itu disebut sebagai air Eden yang digunakan dalam setiap ritual komunitas Eden. Peristiwa ajaib kedua yang ia alami berikutnya mengubah prinsip hidupnya. Waktu itu, 27 Oktober 1995, ia merasakan kehadiran pemimpin rohaninya Habib Al-Huda yang kemudian mengaku dirinya sebagai Jibril. Mulai saat itulah Lia mengaku menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus. Selama dalam proses bimbingan itu, ia mengatakan bahwa malaikat Jibril menyucikan dan mendidik Lia Eden melalui ujian-ujian sehari-hari yang sangat berat, termasuk pengakuan-pengakuan yang harus diumumkan kepada publik. Dan mulai tahun 1997, Lia Eden kerap mengumumkan sesuatu yang kontroversial. Di antaranya, ia mengumumkan bahwa telah dibimbing Jibril. Pengakuannya tersebut langsung menggambarkan publik. Tak berhenti di situ. Pada 18 Agustus 1998, ia memaklumatkan diri telah dibayar Jibril sebagai Imam Mahdi. Ia juga mengumumkan bahwa anaknya Ahmad Mukti merupakan reinkarnasi Nabi Isa. Tapi tunggu dulu, meskipun dianggap nyeleneh, namun faktanya Lia Eden berhasil mendapatkan pengikut. Yes, kalian tidak salah dengar. Lia Eden mendapat dukungan dari orang-orang meyakini klaim-klaimnya. Dan itu banyak, bahkan sampai ratusan orang. Dengan latar belakang macam-macam, mulai dari pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama, dan juga pelajar. Dengan semakin hari semakin banyak, pada 24 Juni 2000, Lia menyatakan ajarannya sebagai agama baru. Sebelum membesar pada akhir 1997, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebenarnya telah melarang penyebaran ajaran Salamullah dan menyatakan sebagai ajaran sesat karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan ajaran Islam. Komunitas Eden lalu membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang. 2 kali penjara pada 2006 dan 2009. Ternyata tidak membuat Lia Eden jera. Bersama kelompoknya, Lia Eden terus mengadakan pertemuan dan kegiatan-kegiatan. Meski dengan jumlah pengikut yang semakin berkurang. Hingga pada akhirnya kegiatan komunitas Eden terhenti setelah Lia Eden meninggal dunia pada 9 April 2021. Komunitas Eden menegaskan pewahyuan Tuhan di Eden telah selesai dan tak ada lagi yang menerima otoritas pewahyuan. Paduka Maharaja Ruhul Kudus dan Paduka Maharatu Lia Eden, sebutan untuk Lia Eden, telah usai menjalankan tugas sucinya. Yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa Lia Eden begitu dikultuskan oleh para pengikutnya? Menurut penelitian, hal itu muncul karena berbagai faktor. Di antaranya adanya figur yang dianggap karismatik, adanya krisis spiritual di tengah masyarakat, pesan sinkretis yang universal yang disampaikan oleh Lia Eden serta publikasi di berbagai media. Kultus itu ternyata tumbuh di masa transisi sosial yang penuh ketidakpastian
ketika orang membutuhkan jawaban instan atas kegelisahan hidup. Maka selain kepada Lia Eden, muncul juga kultus lain yang juga mendapat pengikut yang luar biasa jumlahnya. Seperti Ahmad Musadek dengan komunitas Gavatarnya, komunitas Sunda Empire. Lalu ada kerajaan ubur-ubur hingga keraton agung sejagat. Ingat, jangan sampai terjebak dalam sebuah kultus. Karena dipastikan kalian akan jadi korban cuci otak. Kalian juga akan merasa memiliki ketergantungan emosional sehingga takut untuk keluar. Bahkan, kalian bisa kehilangan identitas pribadi. Belum lagi eksploitasi ekonomi, tenaga, dan pikiran yang pasti akan menggerogoti kehidupan para pengikutnya. Itu tadi cerita Lia Eden dan komunitasnya yang pernah menggemparkan publik pada masanya. Pastikan kalian nonton channel YouTube Official iNews untuk mendapatkan beragam berita paling update. Saya Togi Snaga, terima kasih.